Selamat pagi dan salam salting football olahraga. Wow, kita kembali sebuah berita yang sangat mengejutkan dan berita yang sangat panas, di mana seorang bos muda yang saat ini bergaji tinggi sekali, ya artinya itu gaji yang kita nggak pernah dipegang oleh pemain manapun dan nggak pernah didapatkan oleh pemain mana. Siapa kalau bukan pastinya Kylian Mbappe. Bos muda kecil ini sekarang sudah membuat onar, membuat suatu berita yang di luar nalar sampai petinggi PSG pun kebingungan tujuh keliling. Wow, gimana ceritanya? Bahwasanya Kylian Mbappe ini sudah menyatakan secara konkret bahwasanya di musim panas ini dia tidak akan memperpanjang kontrak bersama PSG. Artinya kalau seumpamanya dia tidak memperpanjang kontrak dengan PSG, musim dia akan datang dia akan menjadi seorang free transfer atau bebas transfer ke klub yang dia inginkan. Apa sih alasan-alasan sampai Mbappe itu memberikan sontak saja, memberikan berita yang sangat viral ini, membuat onar di mana-mana? Alasannya yang sangat jelas, artinya Mbappe mungkin pindah ke Real Madrid atau ke klub-klub besar untuk saat ini. Pemain asal bomber Prancis ini yang sebelumnya pernah membela AS Monaco adalah salah satu pemain gol terbanyak di Liga Prancis, yaitu di Paris Saint-Germain. Apalagi pada bulan sebelumnya di akhir Mei dia dinobatkan sebagai pemain terbaik, pemain muda terbaik di PSG di akhir bulan Mei. Tatkala seperti itu adalah salah satu hal yang sangat dirugikan lah. Dirugikan kenapa? Kalau seumpamanya PSG ini tidak asal mengambil keputusan cepat untuk di musim ini, dia akan rugi sangat besar kehilangan Kylian Mbappe dengan secara gratis. Wow, ini kawan, kalau seumpamanya kawan Mbappe benar-benar tidak memperpanjang kontrak, apalagi yang sudah dikutip oleh Marca yang beritanya sempat bocor di sebagian dari berita ini membuat Dewan Petinggi PSG itu murka, apalagi sang presiden Toser Laifi menyatakan bahwasanya itu bocil ini benar-benar membuat onar dan buat petinggi PSG pun marah sekaligus kawan. Dengan artian kalau seumpamanya Mbappe ini tidak panjang kontrak, Dewan PSG atau petinggi PSG pun sendiri memberi kelonggaran pada Kylian Mbappe dan berakhirnya itu sampai 31 Juli. Nah, kelonggaran ini artinya tuh Mbappe diberi kesempatan untuk berpikir dua kali apakah dia mau berpanjang kontrak di PSG dengan gaji yang sebegitu Masya Allah mahalnya, apakah dia akan berdiri transfer. Tapi kalau dari pernyataannya yang dikutip dari Marca dan juga BBC, PSG ini lantaran tidak bisa membuat sejarah baru dan juga tidak kejelasan di dalam klub itu sendiri, yang sebelumnya pernah ditinggal Lionel Messi ke Inter Miami yang memang nggak pernah menunjukkan situasi dan permainan yang bagus bersama PSG. PSG di sini membuat Kylian Mbappe sedikit murka dan tidak merasakan namanya tuh Liga Champion. Wow, bos muda ini menurut saya itu adalah satu pemain yang sangat egoismenya juga tinggi dan keinginan pun kita juga bingung apa sih maunya ini. Dia sudah dikasih kesempatan kesempatan besar di PSG dan juga dia sudah menandatangani kontrak sampai 2024-25 dan boleh mecat siapapun yang dia inginkan dan boleh mendatangkan pemain manapun yang dia inginkan untuk berduet sebagai bomber penyerang PSG. Keputusan janggal seperti ini memanglah sangat menyakitkan lah pada Dewan PSG. Kenapa tidak? Saya sebagai fans Madrid pun saya juga kebingungan apa sih sebenarnya mau pemain ini. Kalau kita lihat dari sebelumnya pernah dia juga menyakiti seorang Florentino Perez, yaitu selaku presiden Real Madrid, dan juga sempat ngeprank. Artinya tuh 1 minggu sebelumnya Kylian Mbappe mengenal kontak, dia sudah berjanji untuk bergabung dan merumput di Santiago Bernabeu. Tapi apalah daya, tatkala itu Sheikh Nasser Al-Khelaifi mampu sukses berpandai juga untuk mengambil hatinya Kylian Mbappe agar stay di PSG selama 1 musim. Tapi keinginan Sheikh Al-Khelaifi musim ini kalau semisal dia pergi secara gratis, maka PSG bersiap-siap akan kehilangan beberapa juta dolar dan juga kerugian besar bagi klub. Mungkin mendonorkan dana musim ini, PSG tidak akan mengeluarkan dana atau sepeser pun untuk mendatangkan main, mengingat musim lalu yang penampilannya yang kurang efektif dan penampilannya juga kurang asli. Dengan kontribusi seadanya musim ini, PSG akan sedikit kerugian dan mungkin ada beberapa pemain yang sudah datang sepertinya kayak Marco Asensio sudah bergabung, yang ketidakjelasannya seperti Marco Verratti dan juga
ada nama siapa itu, ada Achraf Hakimi yang beritanya kembali ke Inter Milan. Hanya bos muda yaitu Kylian Mbappe yang mampu bisa merubah sesuatu seperti ini. Memang kenapa? Mbappe alasannya cukup simpel, mungkin dari efek Erling Haaland yang juara Liga Champions dan triple winner. Misalnya ya ini kan tentang cerita seorang pemain sepak bola profesional. Mungkin saja ya hati manusia itu kan berubah-ubah. Hari ini moodnya bagus, hari besok moodnya juga baik. Nah, dari situ kalau kita bisa jelaskan dan secara konkret, Kylian Mbappe ini berumput sekali dan ingin sekali bermain di Santiago Bernabeu. Kenapa? Memang itu mimpinya dari kecil, ingin bermain dengan Real Madrid dan juga ingin sukses bersama Los Galacticos-nya Florentino Perez, dan itu kesempatan hanya kali ini saja, kawan. Nah, kalau kita lihat dari seluruh berita BBC sama L'Equipe, artinya tuh beritanya Kylian Mbappe yang sudah mendeklarasikan bahwasanya dia akan pergi, itu menurut saya itu ada sebuah manipulasi di mana Kylian Mbappe sebenarnya itu ingin ditahankan atau ingin benar-benar pergi. Kalau misalnya ini beritanya memang udah konkret, bakal bersiap-siap, mungkin harga selangit akan ditebus oleh Real Madrid, mungkin 180 juta pound sterling, mungkin saja 200 juta pound sterling, dan bahkan 50 juta itu untuk bonusnya Real Madrid kepada PSG. Nah, dari situ bahwasanya PSG ini itu benar-benar kesulitan dan juga kebingungan. Bos muda kecil ini membuat onar dan berita yang sangat menggemparkan dunia. Sehebat Fabrizio Romano pun, yaitu jurnalis ternama dari Italia pun sampai sekarang belum bisa memutuskan apakah pemain ini mau bertahan ataupun pergi. Bomber asal Monaco ini yaitu Kylian Mbappe yang pernah menjuarai Piala Dunia pada tahun 2018 dan penghargaan menjadi pemain terbaik akhir bulan Mei. Kylian Mbappe termasuk salah satu pemain terbaik profesional yang dimiliki PSG saat ini. Memang mungkin dari skill dan juga kecepatan dan menorehkan cetak gol, Mbappe mungkin lebih baik daripada Erling Haaland. Kenapa? Karena sebelumnya dia pernah bertahan di PSG, sempat bermain dengan Neymar, sempat bermain dengan juga Lionel Messi, tapi belum ada kejelasan yang pasti, apalagi gara efek dari pemecatan sang pelatih yaitu Christophe Galtier dan juga beberapa pemain yang sudah pergi dari PSG. Artinya Dewan tinggi PSG sendiri itu tidak jelas dan juga kurang pandai dalam mengolah satu klub itu sendiri. Boleh mereka itu mengeluarkan dana seberapapun, tapi kalau tidak bisa memoles klub itu sendiri, maka bersiap-siap PSG akan turun drastis di performanya Ligue 1. Apalagi persaingan Liga Champions musim yang akan datang itu sangat kuat sekali, dan memang Florentino Perez itu memberikan kesempatan kedua, dan secara pribadi Mbappe sudah meminta maaf dari minggu-minggu sebelumnya secara pribadi ke Florentino Perez bahwasanya dia itu sangat ingin sekali merumput di Santiago Bernabeu dan sangat ingin bermimpi bermain dengan Los Galacticos pada musim ini. Kalau seumpama Sejassim bin Jabbar Al-Thani ini sudah memiliki saham besar di Manchester United, mungkin beberapa klub seperti MU dan Chelsea ingin sekali mendatangkan Kylian Mbappe. Itulah janjinya MU pada musim ini yang beritanya sudah keluar kemana-mana dan beritanya sudah didengar oleh fans Manchester United bahwa Sejassim akan berjanji mendatangkan Kylian Mbappe sebagai bomber baru di musim akan datang. Kalau kita lihat dari pelatihannya MU yaitu Erik ten Hag, mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kylian Mbappe, yang porsinya yang itu menggunakan posisi 4-2-3-1. Satu ini adalah posisi di mana Mbappe akan menjadi setter tunggal. Yang Sejassim ini mungkin bisa saja sih mendatangkan pemain sebesar itu, tapi berhubung di sini belum sampai sahamnya belum juga ditandatangani, belum ada kejelasan dari Glazer, maka juga ada satu klub lain yaitu Chelsea. Diam-diam Chelsea itu sangat menghanyutkan, diam-diam itu sangat mengontrol dan juga melihat situasi di PSG saat ini, di mana dia itu ingin sekali mendatangkan Kylian Mbappe agar dia sesuai rencana untuk yang dilatih sekarang itu Mauricio Pochettino. Tapi menurut saya Mbappe ini tidak akan bermain dengan Chelsea, di mana Chelsea Cup saat ini tidak bermain di Liga Champions, pun tidak bermain di Liga malam Jumat, pastinya di Europa League. Wah, walaupun Tuchel mempunyai uang sebanyak apapun, tapi kalau mood pemain ini tidak ingin bergabung dengan Chelsea, ya sama saja itu artinya Chelsea ingin memburu satu pemain bintang, tapi kalau mereka sendiri pun belum jelas sampai sekarang, masih dalam penurunan performa dan juga penurunan klub.
apalagi sudah beberapa pikiran beberapa pemain ya kawan ya. Memang pemain profesional satu ini memang sangat unik, dan juga ya dari keterbatasan dalam usia yang masih muda, dia berhak juga lah pindah kemana yang dia inginkan. Tapi kalau semisal berita yang hampir jelas seperti ini, yaitu 90% konkret, Kylian Mbappe benar-benar sudah milik Real Madrid. Ada beberapa berita yang dikutip dari Deportivo El Mundo itu bahwasanya kontrak Mbappe dengan PSG ini mungkin secara permanen itu harganya 200 juta pound sterling. Ada juga dengan tambahan bonus 50 juta. Harga selangit seperti itu memang pantas untuk Kylian Mbappe. Tapi kalau misalnya dia datang ke Real Madrid, bersiap-siap. Trio terbaru Real Madrid saat ini adalah trio kafir, yaitu Kylian Mbappe, Vini, dan juga Rodrigo. Nah, Los Galacticos terbaru untuk musim akan datang akan siap. Tapi kisah seperti ini, dramanya Kylian Mbappe seperti ini akan ditunggu sampai tanggal 31 Juli. Artinya PSG sudah memulihkan kelonggaran, dan Las Parisiennes sendiri akan menunggu keputusan Mbappe pada akhir musim ini. Wow, dongengnya sangat jelas kawan. Artinya itu bos muda ini benar-benar kayak benar-benar membuat satu cerita yang aneh gitu. Kenapa kontraknya masih kurang 1 tahun, tapi dia sudah menyatakan, sudah mendeklarasi pula yang sudah bocor kepada Marca juga BBC. Itu kan bikin aneh kan, apalagi kita sebagai fansnya Real Madrid sampai saat ini tinggal menunggu here we go. Artinya itu don't deal join with Los Galacticos, artinya bersama Perez dan juga merumput di Santiago Bernabeu. Nah, apalagi sekarang itu dan nanti perencanaannya itu sudah jelas, artinya itu tidak mengeluarkan dana sebesar apapun. Angka 9 yang ditinggalkan Karim Benzema memang sudah disiapkan, walaupun sudah mendatangkan ulang striker yang lama hilang, yaitu Joselu dari Espanyol ke Real Madrid. Dia menggunakan angka nomor 14. Jadi nomor 9 yang ditinggalkan Karim Benzema kali ini benar-benar disimpan di satu tempat untuk mempersiapkan kedatangan seorang bomber asal Prancis, yaitu sebelumnya pernah berhasil Monaco dan menjadi pemain terbaik pada tahun 2018, dan juga menjadi pemain terbaik muda yaitu di bulan Mei kemarin, yaitu Kylian Mbappe untuk merumput di Santiago Bernabeu. Ya, sudah ada Fran Garcia, Ibrahim Diaz. Memang nggak banyak sih untuk tahun ini Pak Perez mengeluarkan uang. Memang dia itu menginginkan banget untuk menduetkan Vini dengan Kylian Mbappe. Kalau sampai ini terjadi, maka bersiap-siap musim akan datang, Kylian Mbappe akan membombardir, membuat kejutan di Liga Champions bersama Real Madrid. Nah kawan, sebelum kita melanjutkan ke berita selanjutnya, memang banyak sih berita tentang Kylian Mbappe kali ini kawan, di suatu TikTok atau Instagram. Bahkan petinggi-petinggi dari Les Parisiennes itu juga kebingungan, apa sih maunya pemain seperti ini. Sudah dikasih kesempatan, kontak yang begitu lebar, dan kalau misal Mbappe ini ingin bertahan di PSG, dua yang dia inginkan keputusannya kepada petinggi di PSG. Pertama, dia ingin pelatih Zidane, ya salah satu yang pernah memegang Real Madrid, satu negara dengan Kylian Mbappe, agar PSG di sini itu jelas mempunyai pelatih yang sangat berpengalaman dan pernah membawa Liga Champions. Kedua, dia itu ingin memiliki striker bintang yang berpengalaman juga, mungkin seperti halnya kayak Harry Kane atau mungkin kayak Havertz atau yang lainnya, agar Sheikh Nasser Al-Khelaifi ini mempunyai klub yang jelas perencanaannya, yang jelas di klubnya sendiri. Walaupun PSG di sini itu mempunyai uang segitu banyak, tapi tidak pandai-pandai memulai satu klub sendiri, ya siap-siap untuk kehilangan sang bomber bintang satu ini kawan. Nah, tulis dalam komentar apakah pendapat kalian, PSG di sini tuh benar-benar ingin mengeluarkan Mbappe secara gratis atau akan panjang kontraknya. Tetapi kalau saya lihat dari baca berita, sebelum tanggal 31 Juli mendatang ini, PSG sudah menjual Mbappe ke Real Madrid atau ke Manchester United dengan harga 200 juta pound sterling dan bonus 50 juta. Dan salam Satin Football Olahraga, dan tulis dalam komentar salam Hala Madrid, dan see you the next time. Apa update bola terbaru kali ini?